Ba'd. Di dalam ilmu fikih kita mempelajari kaifiyatul ibadah, caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang bersifat mahdhah kepada Allah ataupun ibadah yang bersifat hubungannya sosial kepada manusia. Di dalam bab fikih itu ada 4 bagian. Bagian pertama namanya qismul ibadah. Itu menunjukkan bahwa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada qismul muamalah. Itu mengatur bagaimana tentang kita jual beli. Kemudian ada qismul munakahat dan lain-lainnya tentang pernikahan dan yang lain-lainnya. Kemudian ada qismul jinayat. Daripada satu kisim tadi, qismul ibadah itu yang berhubungan kita kepada Allah. 3 kisim setelahnya itu adalah hubungan kita kepada manusia. Di dalam bab fikih itu kita dituntut untuk menjalankan ibadah-ibadah tadi dengan benar. Makanya ulama meletakkan ilmu fikih supaya kita benar di dalam beribadah. Di situ ada syurut, ada rukun, ada syarat-syarat, ada rukun, ada sesuatu yang membatalkan dan yang lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, ada yang namanya wasailul ibadah, perantara kita untuk beribadah. Seperti halnya ketika kita ingin sholat, maka perantara kita sholat itu adalah thaharah, bersuci. Jadi kita tidak bisa untuk melangsungkan sholat, melaksanakan sholat kalau kita belum benar-benar bisa bersuci. Berarti bersuci ini adalah wasail. Apa wasail? Perantara untuk kita beribadah. Dan di dalam wasail itu ada wasail lagi. Di dalam perantara bersuci itu ada perantara lagi untuk bersuci. Namanya air. Untuk kita bersuci kita harus pakai perantara apa? Air ataupun debu. Kalau tayamum. Jadi untuk menuju kepada ibadah kita harus memakai perantara. Untuk mencapai perantara ini harus juga mencari harus juga melewati perantara. Perantaranya bersuci apa? Air. Di antara perantara itu ada perantara lagi. Ada wasail lagi. Namanya aniyah. Ada di dalam fikih itu babul aniyah. Aniyah itu wadah, tempat. Kita tidak bisa mengambil air kalau kita nggak pakai yang namanya wadah, aniyah. Lihat bagaimana ulama fikih mengajari kita. Kita mau menuju ke ibadah itu memakai beberapa perantara. Dari mulai wadah untuk mengambil air. Setelah itu air. Setelah itu apa? Air. Setelah itu air. Setelah air apa lagi? Toharoh, bersuci. Setelah itu baru ibadah. Ayo tak ulangi ya.
Apa? Perantara yang pertama apa namanya? Wadah. Perantara yang kedua apa namanya? Air. Perantara yang ketiga apa? Toha. Setelah itu baru kita masuk di dalam ibadah. Begitu juga seseorang mau kita usul ilallah, mau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, itu kita tidak bisa tanpa melewati perantara demi perantara. Kita mau langsung bisa sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita bisa langsung mencapai kepada mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus melewati perantara-perantara ini. Termasuk kita di sini untuk membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sebuah perantara kita untuk menuju mahabbatun Nabi. Lewat Maulid ini dan lewat guru-guru kita, para alim ulama yang mengajari kita, kemudian dibimbing lagi bagaimana cara agar dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai benar-benar kita mencintai Nabi dan juga Nabi juga mencintai kita. Tidak bisa tiba-tiba kita akan langsung mencintai. Tidak bisa kita tiba-tiba akan langsung nyampe ke Allah Ta'ala melewati Al-Quran, melewati hadis. Memang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan juga menurunkan Nabi Muhammad yufassir, yang menerangkan tentang Al-Quran tersebut. Maka ucapan-ucapan Nabi itu namanya hadis. Kalau kita mempelajari hadis dan Al-Quran secara langsung tanpa melewati perantara-perantara itu, maka tidak akan bisa. Ibaratkan tadi saya mau ibadah tapi nggak ada saya mau ibadah tapi tidak izalatun najasah, tidak menghilangkan najis. Saya mau ibadah tetapi nggak tahu dia caranya cebok aja nggak tahu. Bagaimana dia bisa nyampe kepada ibadah tersebut tanpa adanya perantara? Ada orang yang dengan PD-nya mengatakan saya bisa langsung membaca Al-Quran, saya bisa langsung pada hadis. Ini pengalaman ya. Saya pernah di Madinah ketemu satu orang waktu di Masjid Nabawi sholat, terus cerita dia dari daerah India, sudah lama tinggal di Saudi. Kemudian saya tanya, ente Sunni atau Sufi? Sunnah wala Sufi? Jadi ahli sunnah itu dianggap mereka apa? Sufi. Ya. Ini mereka ini ya sing sampean ngerti lah, sing golongannya gak senang maulidan, sholawatan, sing ngoten-ngoten iki lah. Kita kon ente sunnah wala Sufi? Tak jawab, aku Sufi. Padahal ya ahlu sunnah. Sampai debat, ente nggak oleh sama gurumu, nggak oleh. Ente kudu langsung dengan Al-Quran dan juga hadis. Nggak oleh ente melo Imam Syafi'i. Ente milih di Imam Syafi'i mau milih Quran atau Sunnah? Ayo milih di jawaban.
Milih ndi? Hah? Milih ndi? Bingung kan ditakoni? Ya, pomene wong iki Google. Lacari apa? Apa lagi maksudnya? Lacari. Pokoknya wong lacari. Milih Imam Syafi'i apa milih? Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Lo dipikir nek melu Imam Syafi'i nggak melu Al-Quran. Al-Quran. Itu pertanyaan sing keliru. Justru kita melo Imam Syafi'i karena melo Al-Quran. Kita melo Iki Hamid, kita melo Iki Humaydi karena melo Al-Quran dan juga melo hadis. Mereka ini melo karena mereka itu ikut kepada Al-Quran dan kepada hadis, dan akhirnya kita mengikut. Ala kulli hal gak oleh itu, madhaban gak oleh. Terus tak tahu iki anakmu ta? Oh iya iki anak wis. Ente rabi iku dhisik. Nganggo cara apa? Coba sebutno mbek aku caramu rabi. Ya. Teko dalile Al-Quran dan juga hadis. Gak iso jawab. Wong bingung. Engko tak kirimi engko ini. Ana njaluk nomormu. Aku njaluk nomormu, engko tak kirimi tadi. Tak enteni sedina ora dina gak dikirimi tadi. Sing ngono dikirimi penceramah itu. Nah, ini orang yang langsung mau menuju ke ibadah tanpa menggunakan perantara. Boten saged, Pak. Lek gak lewat perantara niku boten saged. Enggak bisa. Wong jelas-jelas ibadah yang mahdhah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Wong ibadah saja kalau kita nggak lewat perantara aja nggak bisa. Perantara ibadah itu wadah itu jadi perantara apa? Wadah atau keran ya, atau apa mana lah, wadah untuk ngambil air. Oh, wadah itu juga dianggap penting. Perantara itu dianggap penting oleh ilmu fikih, oleh ulama kita. Berarti perantara itu penting untuk menuju ke ibadah. Paham ya? Paham apa mboten iki? Nggih. Ya, intinya kita orang ikuti perantara mau yang sudah diletakkan oleh ulama kita. Wis pokoknya melok, wis pokoknya gondel wis ya, gandolan, pokoknya melok, engkau bakal sampai insyaallah selamat. Nggih. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.